Saya beserta UKIN atau UKM PBG Daljak 2023 yang bernama Muhammad Adi Setiawan SPD dengan nomor peserta UKIN UKM PBG 9821101620119 berasal dari Universitas Negeri Makassar dengan NIM PBG Daljak 2023 2390054950117 dari instansi Kemenak Republik Indonesia. Asal Madrasah Alia Perguruan Mu'alimat Cukir Dewa Jombang. Tempat UKIN dan UKM PBG dilaksanakan di Madrasah Alia Perguruan Mu'alimat Cukir Dewa Jombang. Hari Selasa tanggal 5 Desember 2023 jam 9.30 WIB sampai 10:10. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran alhamdulillah wa syukurillah kita bisa ketemu di majelis ilmu dalam satu kelas dengan hari yang bahagia ini. Oke, bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Sehat selalu. Sebelum dimulai, mari kita berdoa dulu. Alexa, pimpin doa dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sudah berdoa supaya nanti perjalanannya sukses dalam mengambil kegiatan ini. Oke, selanjutnya saya akan membacakan kehadiran kalian. Siapa yang hadir hari ini? Alexa, Dia, Dina, Vina, Hidayatun, Hilya, Irma, Kinase. Pertemuan kali ini adalah mengenai materi potensi dan persebaran sumber daya alam, kehutanan, pertambangan, kelautan, dan pariwisata di Indonesia. Kompetensi dasarnya adalah menganalisis sebaran, mengklaim sumber daya kehutanan, pertambangan, kelautan, dan pariwisata untuk sesuai prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Kemudian indikatornya pencapaian kompetensi yaitu menguraikan pengertian sumber daya alam, menjelaskan klasifikasi
sumber daya alam, menjelaskan manfaat sumber daya alam bagi kehidupan. Kemudian yang keempat, menganalisis persebaran potensi sumber daya alam, pertambangan kelautan, pariwisata di Indonesia, disertai manfaat, masalah, solusi, dan membuat peta persebaran sumber daya alam kehutanan di Indonesia. Oke, selanjutnya pembelajaran adalah setelah mengikuti proses pembelajaran menggali informasi melalui tayangan gambar dalam PPT. Diskusi kelompok peserta didik diharapkan dapat menganalisis potensi sumber daya alam kehutanan, pertambangan kelautan, dan pariwisata di Indonesia disertai manfaatnya. Kemudian menganalisis masalah di sumber daya alam kehutanan, pertambangan, dan pariwisata disertai solusinya. Kemudian membuat laporan tentang persebaran potensi sumber daya alam, kehutanan, pertambangan kelautan, dan pariwisata di Indonesia disertai manfaatnya. Kemudian menyajikan laporan tentang persebaran potensi sumber daya alam, kehutanan, pertambangan kelautan, dan pariwisata di Indonesia disertai manfaatnya. Pembelajaran kali ini kita menggunakan model pembelajaran problem basic learning dan metode pembelajaran metode variasi. Oke. Selanjutnya saya mengadakan namanya pre-test sebelum ke materi pelajaran inti. Oke. Nah ini pre-testnya. Sebelum kegiatan pembukaan ini linknya. Di situ kalian buka pre-testnya, dibuka pre-testnya, Nduk. Sudah bisa? Bisa, Nduk? Nah, anak-anak mengerjakan pre-testnya sudah bisa. Kali ini setelah kalian melaksanakan namanya pre-test, maka kita lanjut yaitu seperti adanya ice breaking, yaitu zel-zel geografi MAPM Qur'ani. Bisa? Bisa. Oke. 1, 2, 3. MAPM Qur'ani. Geografi. Yes. Oke anak-anak, materi kali ini adalah potensi dan persebaran sumber daya alam, kehutanan, pertambangan kelautan, dan pariwisata di Indonesia. Ya. Sebelum ke materinya, mari kita dengarkan lantunan ayat Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 164. Dengarkan ya. في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. Itu tadi adalah ayat-ayat Al-Quran surat Al-Baqarah 164 ya, mengenai persebaran sumber daya alam di dunia, yaitu video mengenai potensi sumber daya alam,
produksi dan sebaran sumber daya alam. Potensi sumber daya alam di Indonesia ada 4, yaitu potensi kehutanan, pertambangan, kelautan, dan pariwisata. Yang pertama adalah potensi kehutanan. Hutan dibagi menjadi 3 klasifikasi, yaitu hutan produksi, hutan konservasi, dan hutan lindung. Hutan produksi. Hutan produksi memiliki fungsi pokok, yaitu memproduksi hasil hutan, misalnya seperti kayu. Hutan produksi dibagi menjadi 3, hutan produksi tetap, yaitu dieksploitasi dengan cara tebang habis maupun tebang pilih. Sedangkan untuk hutan produksi terbatas, pelaksanaan eksploitasi dengan melakukan tebang pilih. Kemudian hutan produksi konversi, yaitu hutan yang digunakan untuk usaha di luar kehutanan, yaitu untuk perkebunan kelapa sawit. Selanjutnya hutan konservasi. Ada konservasi kawasan hutan suaka alam yang terdiri dari cagar alam dan suaka marga satwa. Kemudian ada kawasan hutan pelestarian alam. Ada taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam. Dan yang terakhir adalah taman buru. Hutan lindung. Fungsi hutan lindung adalah untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah. Materi tadi adalah masalah sumber daya alam. Sumber daya adalah suatu nilai potensi yang dimiliki oleh suatu materi atau unsur-unsur tertentu dalam kehidupan. Sumber daya bisa berupa fisik, bisa berupa non-fisik. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1982 disebutkan bahwa sumber daya alam unsur lingkungan hidup yang terdiri dari atas sumber daya manusia, sumber daya alam hayati, dan sumber daya alam non-hayati, dan sumber daya alam buatan. Potensi sumber daya alam ini ada beberapa jenis. Ada potensi kehutanan, ada potensi kelautan, ada potensi pertambangan, dan potensi pariwisata. Potensi hutan. Nah, potensi hutan ini memiliki manfaat bagi manusia. Ada hutan produksi, ada hutan konservasi, dan ada hutan lindung. Hutan produksi dimanfaatkan untuk manusia, ya, sebagai industri. Hutan produksi adalah yang dimanfaatkan manusia sebagai furnitur dan bahan bangunan seperti rumah. Nah itu ya, paham ya Dek ya. Kemudian hutan konservasi ini terbagi menjadi 3. Kawasan suaka alam, cagar alam, suaka marga satwa. Kemudian kawasan pelestarian alam, taman nasional, taman hutan raya, taman wisata, dan taman buru. Kawasan suaka alam, contohnya cagar alam. Ini fungsinya untuk melindungi dan melestarikan tumbuhan yang ada di kawasan tersebut. Kemudian suaka marga satwa adalah tempat untuk melindungi binatang-binatang yang ada di daerah tersebut, khususnya binatang-binatang yang langka. Kemudian kawasan pelestarian alam ini adalah taman terdiri dari taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata. Nah, ini tempat sebagai tempat wisata dan tempat untuk melestarikan hutan dan juga sebagai cadangan air. Kemudian taman buru. Nah, taman buru ini terdapat beberapa binatang yang bisa diburu, tetapi tidak semua binatang diburu karena sudah ada undang-undangnya. Produksi dikelola untuk menghasilkan kayu atau hasil bukan kayu. Kemudian hutan produksi tetap HP berdasarkan statistik Kementerian Lingkungan Hidup Kehutanan tahun 2015. Luas hutan produksi sekitar 20.250.783,10 hektar. Hutan produksi terbatas HPT-nya merupakan hutan yang hanya dapat dieksploitasi dengan cara tebang pilih. Rangkaian kegiatan dalam rangka upaya pencarian, penambangan, dan penggalian dan pengelolaan dan pemanfaatan penjualan bahan galian. Menurut peraturan pemerintah nomor 27 tahun 1080
80 pengelompokan secara rinci bahan galian sebagai berikut. Ada golongan A, ada golongan B. Kalau golongan A adalah golongan galian strategi. Mengapa dikatakan golongan galian strategi? Karena bahan tambang ini dapat menghidupi kebutuhan rakyat. Paham ya? Lah, terdiri dari apa? Contohnya minyak bumi, kemudian bituman, kemudian nikel, kemudian timah. Sudah paham dari sini? Kemudian bahan galian golongan B ini adalah golongan galian vital yang tidak sangat dibutuhkan cuma pada kalangan tertentu. Contohnya besi, bauxit, emas, arsium, deuterium, petrium, ketrit, zirconium. Kemudian bahan galian golongan C adalah bahan galian yang digunakan untuk pembangunan, bahan bangunan. Contohnya nitrat, apsis, hyalurit, batu permata, kemudian batu apung, kemudian diamit, marmer, batu kapur. Selanjutnya mata persebaran minyak bumi. Kalian lihat. Mana aja ada di Sumatera. Rangkaian kegiatan dalam rangka upaya pencarian, penambangan, dan penggalian dan pengelolaan dan pemanfaatan penjualan bahan galian. Menurut peraturan pemerintah nomor 27 tahun 1080 pengelompokan secara rinci bahan galian sebagai berikut. Ada golongan A, ada golongan B. Kalau golongan A adalah golongan galian strategi. Mengapa dikatakan golongan galian strategi? Karena bahan tambang ini dapat menghidupi kebutuhan rakyat. Paham ya? Lah, terdiri dari apa? Contohnya minyak bumi, kemudian bituman, kemudian nikel, kemudian timah. Sudah paham dari sini? Kemudian bahan galian golongan B ini adalah golongan galian vital yang tidak sangat dibutuhkan cuma pada kalangan tertentu. Contohnya besi, bauxit, emas, arsium, deuterium, petrium, ketrit, zirconium. Kemudian bahan galian golongan C adalah bahan galian yang digunakan untuk pembangunan, bahan bangunan. Contohnya nitrat, apsis, hyalurit, batu permata, kemudian batu apung, kemudian diamit, marmer, batu kapur. Minyak bumi di sini kalian lihat ada di Sumatera, ada di Sumatera Utara, ada Sumatera Tengah, ada Sumatera Selatan, kemudian ada di Jawa, ada Jawa Barat, Jawa Timur, kemudian ada di Kalimantan, ada Sulawesi, Maluku, Papua. Kemudian peta persebaran batu bara ini ada di Sumatera Selatan, kemudian ada di Kalimantan Selatan, kemudian Kalimantan Timur. Kemudian peta persebaran mineral strategi di Indonesia. Nah, ini banyak sekali strateginya, ya. Karena Indonesia adalah kaya sumber daya alam. Potensi kelautan. Indonesia adalah luas wilayah lautnya sangat besar. Yang kemarin sudah saya jelaskan pada materi poros maritim. Luas Indonesia yang paling besar adalah laut. Ya. Makanya daratnya itu hanya kecil, ya Nduk ya. Makanya di sini kayak tadi, kemudian kayak potensi kelautan. Makanya banyak ikan-ikan, kemudian di samping itu banyak pertambangan yang ada di dasar laut. Sebaran ikan di Indonesia. Contohnya kalau di Laut Banda itu ada namanya ikan tuna sirip kuning.
Kemudian di Selat Malaka itu ada ikan kakap. Wisata menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 terdapat kepariwisataan adalah berbagai macam kegiatan wisata yang didukung berbagai instansi secara pelayanan dan disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah. Destinasi pariwisata prioritas. Nah ini gambarnya ya Dek ya. Destinasi pariwisata. Ada Danau Toba. Itu di mana Danau Toba? Sumatera. Kemudian ada Tanjung Kelayang, Bangka Belitung. Kemudian Kepulauan Seribu, DKI Jakarta. Kemudian Tanjung Lesung, Bantung, Borobudur, Jawa Tengah. Kemudian Bromo Tengger, Semeru di Jawa Timur. Kemudian Mandalika, Nusa Tenggara Barat. Kemudian Wakatobi, Sulawesi Tengah. Kemudian Pulau Komodo, Nusa Tenggara Timur. Kemudian Pulau Morotai, Maluku Utara. Menyaksikan video dalam permasalahan yang berbagi menjadi 4 kelompok disertai pemberian link YouTube LKPD. Waktu mengamati mengerjakan 30 menit. Lanjut ya. Sebelum ke video ini nanti sudah ada link di LKPD kalian ya Ndek ya. Itu ada linknya mengenai YouTube-nya ya Ndek ya. Saya bagi 4 kelompok. Kelompoknya Alexa sampai Hidayatun Niha yaitu kelompok A, kemudian Hilya dan Nisrina kelompok B, kemudian Nurlaili sampai Syafina adalah kelompok C, kemudian Sajida Yaskia adalah kelompok D. Kelompok D Sajida. Sebelum kalian mengerjakan, di sini di LKPD kalian ada namanya linknya, link YouTube-nya. Di situ juga nanti kalian mengerjakan di kertas, kemudian nanti juga akan memberi komentar ke YouTube-nya yang sesuai di LKPD. Paham ya Ndek ya? Ini melatih kalian berpikir kritis, kreatif, dan inovasi. Permasalahan apa? Lah di situ ada. Kemudian bahannya bisa kalian cari di internet dan modul yang saya kasihkan tadi. A. Coba lihat ya kecil di Riau rusak akibat praktik penerbangan liar atau illegal logging. Polda Riau, Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau, dan tim polisi hutan memeriksa kondisi hutan Giam Siak Kecil. Tim gabung. Ini adalah kelompok B-nya. Puluhan lubang galian bekas tambang emas ilegal di Sukabumi, Jawa Barat ditutup aparat gabungan. Penutupan ini dilakukan usai ditangkapnya 6 pendulang emas ilegal di lahan perhutani Blok Cibulu. Kepolisian Resor Sukabumi bersama petugas perhutani menutup area tambang emas ilegal di lahan perhutani di Blok Cibulu, Kecamatan Ciemas, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Ini adalah kelompok Sabtu pagi sejumlah wisatawan baik dari dalam maupun luar negeri kecewa lantaran banyaknya sampah di Pantai Kuta yang membuat aktivitas mereka terganggu. Pantai yang menjadi ikon Pulau Dewata ini terlihat banyak sekali sampah kiriman yang mengotori pemandangan. Itu tadi adalah tayangan tiap kelompok dan di situ sudah LKPD sudah saya kasih link YouTube-nya dan link Google Chrome-nya. Kemudian nanti kamu masukkan ke kolom komentar YouTube-nya yang sesuai dengan link YouTube-nya tadi. Paham Dok? Dari sini? Bisa? Ini kelompok A, mantap. Sudah bagus? Oke, sudah bisa ya? Linknya ya? Kelompok A. Oke, pause. Ke YouTube-nya, masuk ke kolom komentar, coba Dok. Nah itu kamu tulis di situ nama kelompokmu, kelas berapa, iya. Kemudian pendapatmu seperti apa?
Sudah anak-anak? Kalau udah, kita lanjutkan. Kalian berdiri ke samping. Baru kalian tangannya pegang ke depan teman pundak kalian temannya. Sambil dipijat pundaknya temannya. Ayo. Oke, udah? Kembali, balik ke arah temannya. Lah, lanjut. Dipijuti, diunyek-unyek. Tadi ini saya undi kelompok yang mana aja yang maju ke depan. 1, 2, 3. Kelompok A. Ya, kelompok A. Mana kelompok A? Maju ke depan. Nah, ini adalah kelompok A. Saya persilakan untuk kelompok A untuk mempresentasikan sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok A akan mempresentasikan tentang berita ratusan kubik kayu disita. Sebutkan 4 manfaat hutan bagi kehidupan. 1. Untuk membuat hujan. 2. Untuk menjaga bumi tetap dingin. 3. Melawan banjir. Dan 4. Membersihkan udara yang kotor. Nomor 2. Sebutkan 4 wilayah yang memiliki luas kawasan hutan terbesar di Indonesia. 1. Papua. 2. Kalimantan Timur. 3. Riau. Dan 4. Sulawesi Tengah. 3. Bagaimana dampak negatif terjadi pembalakan liar bagian lingkungan fisik di Kalimantan Timur? Hilangnya sejumlah mata pencaharian masyarakat di sekitar hutan, penurunan produktivitas akibat terganggunya aktivitas dan hilangnya mata pencaharian. Yang nomor 4, bagaimana dampak negatif terjadi pembalakan liar bagi bintang yang di hutan di Kalimantan Timur? Bila hutan ditebang secara liar, banyak hewan yang kehilangan tempat tinggal dan tanaman tidak bisa tumbuh. Sekian. Ada pertanyaan dari kelompok A? Dampak negatif dari pembalakan liar. Silakan untuk kelompok A menjawabnya. Apa negatif dari pembalakan liar? Hilangnya sejumlah mata pencaharian masyarakat di sekitar hutan, penurunan produktivitas akibat terganggunya aktivitas dan hilangnya mata pencaharian. Oke, ada pertanyaan lagi? Nggak ada. Oke, dari kelompok A bagaimana? Ada yang disampaikan? Sudah, terima kasih. Udah. Terima kasih katanya. Oke, kembali ke tempat. Kasih aplaus buat kelompok A. Kita undi berikutnya kelompok B. Ayo maju ke depan kelompok B. Silakan untuk mempresentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok B ingin mempresentasikan yang masalah yang kami teliti yaitu tambang emas ilegal di Sukabumi. Pertanyaannya, sebutkan faktor yang menyebabkan tambang emas ilegal di Sukabumi. Aktivitas tambang ilegal yang dilakukan oleh masyarakat bukan merupakan sebuah pekerjaan, akan tetapi terdorong tuntutan kebutuhan untuk menafkahi anak dan istri. Yang kedua, bagaimana proses terjadi penutupan tambang emas ilegal di Sukabumi? Jawabannya dibantu dengan 1 alat berat yang diturunkan ke lokasi untuk mempercepat proses penutupan. Yang ketiga, bagaimana dampak negatif bagi lingkungan fisik akibat penggalian tambang emas ilegal di Sukabumi? Jawabannya, penurunan produktivitas lahan, kepadatan tanah bertambah, terjadinya erosi. Yang keempat, bagaimana dampak negatif bagi bintang akibat penggalian tambang emas ilegal di Sukabumi?
Jawabannya binatang kehilangan habitatnya. Yang kelima, bagaimana dampak negatif bagi masyarakat akibat penggalian tambang emas ilegal di Sukabumi? Karena terganggunya kesehatan masyarakat serta berdampak terhadap perubahan iklim mikro. Yang keenam, bagaimana peran masyarakat untuk menghindari penggalian tambang emas ilegal di Sukabumi dengan melaporkan kegiatan tambang emas ilegal tersebut. Nomor 7, bagaimana peranan pemerintah daerah untuk menghindari penggalian tambang emas ilegal di Sukabumi dengan membuat undang-undang tentang tambang emas ilegal. Nomor 8, bagaimana pendapat Anda mengenai pembalakan liar yang ditanyakan di YouTube yang sesuai dengan LKPD ini dengan kata yang jelas, baik, dan sopan? Menurut saya, tambang ilegal maupun tambang resmi dapat merusak alam. Namun kita tak dapat menyalahkan begitu saja karena mereka melakukannya karena tuntutan hidup untuk menafkahi anak dan istrinya. Dari sini ada yang menanyakan, apa saja upaya pemerintah untuk untuk mencegah dari pertambangan liar? Baik, kami akan menjawab pertanyaannya, yaitu dengan membuat undang-undang tentang tambang emas ilegal. Sekian, terima kasih. Oke, dari tadi presentasi kelompok A, B, C, dan D sudah mengerjakan tadi, kemudian dipresentasikan oleh kelompok kalian mewakili tadi di depan. Ada kelompok A menjelaskan mengenai temanya adalah penebangan liar atau pembalakan liar. Kelompok B adalah penambangan liar juga. Kemudian kelompok C adalah illegal fishing. Kemudian kelompok D adalah tempat wisata yang kotor, di mana itu di daerah Bali, khususnya daerah Kuta. Terus bagaimana menangannya mengenai masalah itu? Makanya peranan itu tidak cuma pemerintah, tetapi juga peranan kepada masyarakat dalam menjaga lingkungan. Kalau tadi hutan, bagaimana supaya hutan itu tidak ditebang liar, diambil liar atau dikenal istilahnya illegal logging. Nah, ini bagaimana perlu adanya penerapan undang-undang. Nah, ini supaya masyarakat tidak melakukan illegal logging. Kemudian perizinannya harus diperketat. Kemudian di situ masyarakat harus melakukan namanya tembang pilih. Paham ya, Dek ya? Kemudian yang B, kelompok B tadi apa? Penambangan emas. Nah, itu sama, perlu adanya peraturan yang tegas, undang-undang yang tegas. Kemudian kemudian apa? Di situ masyarakat juga memiliki peranan juga. Kemudian kelompok C yaitu mengenai illegal fishing, ya ini perlu juga namanya undang-undang mempertegas ya. Kemudian di situ juga perlu adanya keamanan yang diperketat. Kemudian yang kelompok D yaitu masalah tempat wisata yang kotor. Lah, tempat wisata yang kotor ini perlu masyarakat atau para wisata harus bisa menjaga namanya tempat wisatanya, objek wisatanya, supaya tidak kotor sehingga pemandangan alamnya indah. Kalau tidak dijaga, dampaknya akan menimbulkan masalah, baik masalah fisik maupun sosial. Kalau fisik contohnya apa? Kalau fisik, kalau hutan itu gundul, maka timbul banjir bandang. Kalau tambang itu banyak tambangan liar, maka tanah itu akan rusak. Kemudian kalau C yang tadi illegal fishing, kalau ikan dicuri menggunakan pukat harimau akan rusak namanya habitat ikan, juga akan tidak ada namanya bibit ikan. Kemudian masyarakat nelayan juga kehilangan mata pencarian, khususnya masyarakat nelayan Indonesia. Kemudian yang D yaitu para wisatawan di Bali itu kotor, ya, pariwisata di Bali itu kotor, ya, karena adanya buang sampah sembarangan di daerah pantai, khususnya Kuta, Bali. Ini yang berdampak menimbulkan tidak menariknya panorama alam. Presentasi di depan tadi,
Kelompok yang paling baik presentasinya adalah kelompok A. Ayo maju ke depan kelompok A. Kelompok A maju ke depan. Nah, saya kasih rewardnya. Selanjutnya, setelah kalian presentasi di depan kelas tadi, mengerjakan tugas kelompoknya, dikasih reward adalah post testnya. Coba post testnya dibuka. Sudah. Oke, dikerjakan ya. Kalau udah, saya kasih reward bagi siswa yang sudah mengerjakan dengan cepat, benar, dan tepat dari pre-test dan post-test. Siswa yang paling cepat mengerjakan adalah Oke, Nuriska. Bagaimana anak-anak pelajaran kali ini? Mau lagi? Kalau mau ya bis materi berikut. Mari kita berdoa. Allahumma arina haqqa haqqan warzuqna tinaba wa arina batilan batilan warzuqna jinaba. Dari saya akhiri akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.